Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah, hadaratil ulama wal masyayikh, wa ala ra'sihim hadratis syekh Kiai Haji Muhammad Yusuf wa sa'i ahli baitil ma'had najahan a'azzahumullah fi sihhatin daimah. Mohon maaf yang lain belum tahu namanya. Hadarati ashabil ma'ahid, ashabal madaris, ashabat turuqis sufiyah, hadaratil ru'asa isyuriyah, hadaratil mustasyarin, para pejabat pemerintah, sahabat saya Kang Hadis, Kang Hadis hafizahullah, ikhwatil asatid, abna'i wa banati, a'izzai wa ahbabi, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, pada malam hari ini untuk pertama kalinya saya bisa bersilatul arham dengan ahli bait pesantren Najahan. Semoga silatul arham ini membawa faidah barokah untuk kita semua. Kalau melihat pesantren di mana-mana sekarang santrinya semakin bertambah banyak. Contoh pesantren ayah saya di Kempek Palimanan Cirebon, waktu zaman ayah saya paling banyak 500, sekarang lebih dari 5.000. Lirboyo Kediri waktu saya di sana tahun 68 2.500, ayeuna 42.000. Pesantren Ploso 20.000 ya, 20.000, 25.000. Pesantren di mana-mana santrinya semakin bertambah. Itu artinya masyarakat Islam khususnya ahli sunnah wal jamaah masih merujuk kepada pesantren, masih menjadikan ulama pesantren sebagai marji', sebagai tempat bertanya, tempat mengadu, tempat diskusi kalau memang ada diskusi lah, minta fatwa, minta pendapat dari ajengan. Selama masih seperti itu, insya Allah negara Indonesia akan selamat ila yaumil qiyamah. Kenapa? Karena pesantren itu Al-Hisnul Hasin, benteng yang sangat kokoh. Bentengnya apa? Bentengnya agama Islam dan NKRI. Kiai-kiai itu nggak usah diajarin, nggak usah diinstruksikan, nggak usah diperintah, malah nggak ada bayarannya malah. Semua mengajak masyarakat agar akur, damai, bersatu, jangan ribut, jangan berkelahi, jangan berantem, gitu gak kiai teh? Ada kiai Garut yang ngajak berantem, yang ngajari santrinya berantem, ayah? Kita ayah. Ada nggak kiai Garut yang mengajak konflik dengan antar pesantren, tawuran? Ada? Nggak ada. Ada tidak kiai Garut
kiai pesantren terutama, yang ingin berontak kepada negara, tidak ada. Malah kalau kiai dulu bikin pesantren, namanya tidak penting. Yang penting nama desanya terkenal. Nama pesantrennya nggak terkenal. Tebu Ireng, nama desa itu teh. Nama pesantrennya As-Salafiyah Asy-Syafi'iyah, nggak ada yang tahu. Denanyar. Nama aslinya, nama pesantrennya Manbaul Ma'arif, nggak terkenal. Tapi Denanyar desanya semua orang tahu. Tambak Beras, Kiai Wahab, nama desa itu teh. Nama pesantrennya Bahrul Ulum, nggak terkenal. Itu naon-naon. Sarang, apa sarang? Al-Anwar ya. Pelosok, Al-Falah, nggak terkenal. Lirboyo, Hidayatul Tadiin, Buntet, Kempek, Arjawinangun, Gedongan, Cipasung. Cipasung namanya. Namanya apa Cipasung? Nggak ada namanya ya. Pesantrennya tak ada namanya. Cipasung juga. Jadi betapa kiai-kiai itu sangat mencintai tanah airnya, sangat menjunjung tinggi desanya. Kalau menjunjung tinggi desanya berarti menjunjung tinggi tanah airnya dan negaranya. Paham tuh? Belakangan saja ayat pesantren yang ditonjolkan namina Az-Zaitun. Dengar nggak nama Az-Zaitun di Indramayu? Ternyata pesan radikal. As-Sunnah di Cirebon, pesan Wahabi. Iskariman di Karanganyar, Jawa Tengah. Namanya tonjolkan, nama desanya nggak terkenal, nama pesantren yang terkenal. Ternyata bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini kehebatannya para kiai. Kiai dulu, kiai leluhur kita dalam membesarkan, mendidik santrinya agar mencintai tanah airnya. Santrinya tahunya cuma desa, nama desa di dia nama desa nak Bayombong. Oh ya, itu terkenal Bayombong. Hadirin saya hormati, pesantren merupakan benteng ajaran agama. Di agama lain, bukan saya menghina, bukan, saya bersahabat dengan non muslim, saya bersahabat. Tapi fakta ilmiah, bicara ilmiah, agama Kristen, agama Yahudi, apalagi Hindu, Buddha, apalagi tidak memiliki ilmu metode memahami teks kitab suci. Hanya di Islam ada ilmu itu, namanya usulul fiqh. Naon? Kalau fikih hukumnya hasil dari usul fiqh. Usul fiqhnya itu nggak ada di Kristen. Yang seperti usul fiqh, yaitu metode memahami nas kitab suci, tidak punya mereka. Tidak punya ilmu semacam, kalau di kita di Islam, mustalahil hadis, menseleksi berita. Kalau berita itu diriwayatkan oleh seorang yang adil, thiqah, dobit, rangkaiannya muttasil, jumpa langsung, namanya hadis sahih. Kalau kurang satu syaratnya, turun pangkatnya hasan. Kurang lagi satu pangkatnya, syaratnya kurang, turun pangkatnya dhaif. Dhaifnya macam-macam. Kristen tidak punya ilmu seperti itu, nggak punya. Kalau tafsirnya ada, tafsir Injil ada, sabda-sabdanya Nabi Isa, Yesus ada, tapi metode untuk memahami teks kitab suci nggak ada itu. Hanya di agama Islam yang mempunyai ilmu manhajul istinbat wal istidlal. Diajarkan tadi dia, usul itu diajarkan tadi dia. Di Islam pun yang masih mementingkan pelajaran ia hanya di pesantren. Di luar pesantren sudah ditinggal.
Karena sulit. Ngapain belajar ilmu yang sulit, yang gampang aja lah. Pakai terjemahan lagi, itu gampang banget juga. Karena sulit usul fikih teh. Mustalah hadis juga sulit. Kalau hadisnya gampang, baca hadis tahu, baca tafsir bisa. Tapi bagaimana ilmu tafsir itu sulit. Nah, pesantren harus mempertahankan pendidikan usul fiqh dan mustalah hadis. Suatu ketika Imam Syafi'i Syafi'i teh yang jual bakso di perempatan Garut situ. Man Syafi'i. Imam Syafi'i teh nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi Imam Syafi'i itu bukan Habib, tapi jumpa dengan Nabi Muhammad di kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Tunggal kakek, tapi bukan keturunan Nabi Muhammad, bukan. Beliau lahir di kota Gaza, Palestina, yang sekarang sedang dibom oleh Israel itu, Gaza. Tahun 150 Hijriah. Wafat di Kairo, Mesir, di daerah namanya Fustot, Mesir. Tahun 204 Hijriah. Jadi umurnya hanya 54. Tua saya 69 sekarang. Imam Syafi'i 50. Ya Allah, umurnya barokah. Ada orang umurnya panjang, tapi nggak ada faedahnya. Faedahnya cuma ya bikin penuh kumpulan aja lah. Bikin nambah bilangan. Ada orang umurnya pendek, bermanfaat, penuh dengan barokah. Imam Ghazali 55, Imam Sohrawardi 38, Imam Nawawi 45, karangannya berjilid-jilid itu. Kiai Wahid Hashim bapaknya Gus Dur 39, bapaknya Gus Wahid Hashim, pahlawan nasional. Hadirin hormati. Pada suatu hari ada gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Yang keras ya. Gubernur Mawaro An-Nahr, dulu namanya begitu. Sekarang ya Afghanistan dan sekitarnya lah, Uzbekistan kita sebut. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Syekh, bagaimana cara memahami syariat Islam? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Hese namanya, Hese. Biasa Toto, Ujam, Cecep, alah. Rabi' ta'al. Ini ada surat dari Gubernur Al-Mahdi. Nanya bagaimana cara metode memahami syariat Islam. Tulis ya, uktub ar-risalah. Tulislah surat membalas gubernur. Imam Syafi'i dikte imla, Robi yang nulis. Suratnya Imam Syafi'i kepada Gubernur Al-Mahdi berjumlah 300 halaman. Itu yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Surat risalah. Risalah itu maknanya surat. Isinya kumaha? Nah ini ringkas saja ya, kalau rinci 2 tahun. Dikira nggak mahal apa? Gubernur, kalau Bapak ingin paham syariat Islam, maka pertama harus paham Al-Quran. Al-Quran teh ayatnya macam-macam tipenya, tidak satu tipe. Ada ayat muhkamah yang sudah baku, tidak usah ditafsirin, nggak apa-apa. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu maha ahad, maha satu, nggak usah ditafsir. Ada yang mutasyabihah, ayat Quran maknanya remeng-remeng, nggak jelas. Aula mastumun nisa,
suami istri punya wudhu, senggolan batal. Senggolan itu naon? Kata Imam Syafi'i, senggolan sengaja atau tidak sengaja, amdan au sahwan, bisyahwatin au biduni syahwah, batal. Kakek-kakek dan nenek-nenek tidak sengaja senggolan, batal. Tapi kalau kata Imam Malik, kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja tidak batal. Kata Imam Hambali, kalau syahwat batal, kalau tidak syahwat tidak batal. Kata Imam Hanafi, tidak batal kecuali yang hiji. Kamu yang hiji, kamu yang hiji. Alhamdulillah paham, alhamdulillah. Betul. Nggak, saya nggak bersandar, betul. Jadi kata Imam Hanafi, suami istri punya wudhu, ciuman dengan syahwat nggak batal, asal tidak yang satu. Paham ya? Masih letih paham atau masih letih? Nah, ayat semacam ini namanya mutasyabihah. Kumaha naon? Kalau ulahad muhkamah, cerdas. Ada lagi Al-Quran teh mutlaqah, absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah muqayyad. Kalau pemerintahnya bager. Kalau pemerintahnya bager. Kalau ente jangan ditaatin. Jadi namanya muqayyad. Tapi kalau taat pada Allah, taat pada Rasulullah, mutlaqah. Kalau taat pada pemerintah, muqayyadah. Paham ya? Ati'ullah ati Rasul. Yang keras. Ati'ullah ati Rasul. Wa ulil amri minkum. Alhamdulillah paham. Yang ketiga, ada ayat ammah umum, ada ayat khassah khusus. Ayat umum, aqimus shalah wa atuz zakah, sahawae, siapa saja, di mana saja, kapan saja wajib sholat. Yang ayat khusus, wajib perang, wa qatilul musyrikin. Di mana kamu ketemu dengan orang musyrik, ayo perang. Kalau lagi perang, misalkan nih lagi perang nih, Indonesia diserang oleh musuh, ayo keluar semua dari rumah, angkat senjata. Kalau lagi perang, kita wajib. Kalau lagi tenang gini, ngebom kalau lagi tenang gini. Walladzina ukhriju min diyarihim walladzina hajaru wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu lau kaffiranna anhum sayi'atihim wa ladkhilannahum jannatin tajri min tahtil anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh dan terbunuh, langsung masuk surga, dijemput bidadari cantik. Dan keluar dari rumah ngebom, bawa bom. Bukan mati syahid, mati sangit. Kalau lagi perang wajib, kalau lagi aman tidak wajib perang. Itu namanya ayat khusus. Ada ayat hakiki, ada ayat majazi. Ayat yang majazi metafor. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan kekuasaan, qudratullah. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, nanti di mahsyar malaikat baris. Waja'a rabbuka, Tuhan datang, periksa barisan. Apa bendera merah putih apa? Yang datang bukan Tuhan, perintahnya. Waja'a amru rabbik. Paham tuh? Alhamdulillah. Ada ayat nasikhah, ada ayat mansukhah. Kalau sudah paham Quran seperti itu, belum cukup. Kata saha Imam Syafi'i ngomong kepada gubernur, siapa namanya? Oh ya Allah. Sarapan non ya, ikan asin ya. Sarapan teh, susu, telur, madu, cerdas. Sarapannya ya Allah.
Nasi goreng sudah basi digoreng. Nasi goreng saya senang nasi goreng, tapi nasinya yang bagus. Anjir nasinya sudah basi bekas kemarin digoreng itu. Belum cukup hanya Quran. Karena Quran itu sangat global. Quran perintah sholat, aqimus sholat, wajib sholat, aqimis sholat, aqomus sholat. Berkali-kali perintah sholat, tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat teh. Namina naon sholat itu ayat di Quran. Ayat di Quran. Pasti itu, pasti yakin. Pernah baca Quran? Nah, baca kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, la samawat, la ilaha illallah, subhanallah, azim, tahlil berkat sudah. Kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, tidak ada penjelasan sholat itu 5 kali. Namanya sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada di Quran. Ada ente? Betul? Pernah baca Quran? Apa cuma waqiah biar kaya? Tabarok biar mulia. Surat Yusuf biar cepet dapat jodoh. Tidak ada di Quran. Maka harus hadis. Belum cukup Quran saja. Di hadis ayat furidat alaikum khamsu maktubat adh-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian umat Islam sholat 5 kali. Namanya sholat duhur, asar, maghrib, isya, fajar. Quran apa hadis? Alhamdulillah paham. Sudah paham hadis belum cukup. Quran dan hadis itu namanya nas. Apa namanya? Teks. Tidak cukup hanya nas, kata Imam Syafi'i. Akal harus dipakai. Naon? Akal ayat 2. Akal rame-rame kolektif namanya konsensus. Ijma' apa? Ada akal individual fardiyah namanya qiyas. Nah, di hadis ada penjelasan sholat 5 kali namanya duhur, asar, maghrib, isya, fajar. Tapi hadis tidak menjelaskan berapa rukunnya sholat, kumaha carana sholat, apa itu unsurnya sholat, komponennya sholat. Nggak ada di hadis. Maka ulama sepakat, ini ulama hasil sepakatnya ulama. Apa namanya sepakatnya naon? Ijma. Ulama sepakat, terutama ulama 4 tadi yang mujtahidin, buat ulama seperti mana bukan? Sepakat arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat ada 17. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u, at-tuma'ninah, al-i'tidal. Quran itu hadis itu naon? Hasil ijma'ul ulama. Oleh karena itu kita siapa saja tidak bisa menjalankan sholat, baru sholat hiji, contohnya baru hiji sholat. Tidak bisa sholat kalau tidak taklid, ikut pada salah satu imam di Indonesia, madhab yang semuanya di Indonesia, Imam Syafi'i. Kita nggak usah taklid Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Hadis yang paling nomor 1 saha? Imam Bukhari. Imam Bukhari. Ya saya juga tahu, masa ketua PBNU nggak tahu? Saya juga nyaho, mantan ketua PBNU, nyaho bahwa hadis yang nomor hiji teh hadisnya, tapi maneh ente nyaho Imam Bukhari yang hafal hadis
600.000. Hafal hadis 600.000 dengan sanadnya. Itu muridnya Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Baca itu covernya gak usah dalamnya lah. Nanti Sahih Al-Bukhari dari Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Mutafa sanat 256, Syafi'iyul madhab. Imam Syafi'i yang hafal hadis 600.000, yang hadisnya paling sahih nomor hiji teh taklid pada Imam maneh baru SAG. Ya Allah, sarjana alam. Ya. Kalau ada orang ngaku, saya belajar sholat langsung belajar sendiri Quran dan hadis, wallahi bohong. Demi Allah bohong. Pasti dia belajar dari ayahnya, ibunya, imam musola di samping rumahnya, pada gurunya, dan nanti ayahnya atau gurunya dari kiainya, dari gurunya, mentok pada Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Robi'ah. Perempuan Robi'ah teh? Laki-laki Robi'ah itu bukan perempuan. Imam Robi'ah muridnya Imam Khorijah bin putranya sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit muridnya siapa? Jawab. Zaid bin Thabit muridnya siapa? Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat. Lu nggak bisa jawab. Zaid bin Thabit muridnya Rasulullah. Jadi ikut Imam Syafi'i berarti ikut Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham teh? Udah. Sekarang satu lagi namanya kias, akal individual. Kias teh ayat 9. Tapi yang akan saya contohkan 2 saja. Nanti yang 7 kalau kecil lagi lah. Ada burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, syi'ari, ikna'i. Yang saya contohkan 2 saja. Pertama, kias burhani. Contoh, sabu-sabu, narkoba, halal apa haram? Oh tahu dari mana? Tahu di Quran ayat di Quran sabu-sabu haram ayat, hadis ayat, ijma ulama ayat. Harus pakai kias. Ini barang memabukkan. Fakta nyata. Setiap yang memabukkan berarti masuk golongan khomer. Khomer di Quran ayat haram. Khomer teh innamal khomru wal maisir wal ansar wal aslam rijsum min amalis syaitan. Khomer haram. Ini barang sama dengan khomer. Maka barang ini berarti haram sama dengan hadza muskirun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram fahadza haram. Kias naon namina? Burhani. Yang kedua, kias aulawi. Nempeleng ayah ibu menang teu? Quran enggak melarang, kamu melarang. Quran hadis tidak melarang nempeleng ayah ibu. Yang dilarang Quran wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar. Kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah ngomong, nggak usah bentak, tempelengnya aja udah. Boleh? Boleh? Dari mana tahunya nggak boleh? Kias aulawi apa? Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, komoh deui fabil aula nempeleng. Namanya kias naon namanya? Aulawi. Kias komoh deui namanya. Kias naon? Nah,
Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Jangan naon? Yang diharamkan naon, yang dilarang naon? Mendekati. Jangan mendekati zina. Yang dilarang naon itu? Zinanya komodei jadi Allah. Komodei lebih-lebih. Jangan mendekati zina haram. Mendekati haram. Jangan mendekati zina dosa. Zinanya namanya kalau kias yang cerdas, masya Allah. Ini berarti nggak diajarkan di sini. Berarti nggak diajarkan sultan di sini. Ngasih ayat kias 7 deh kayak kalau ABKDD lah. Jadi kalau ingin paham syariat Islam harus paham ayat Quran dengan segala tipenya, paham hadis mutawatir, masyhur, aziz, ahad, harus pakai kias dan harus pakai ijma dan pakai kias. Mantap. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Nah, sekarang dalam akidah juga harus menggabungkan antara nas dan akal. Kalau akal tidak dipakai, jumud, tekstual, radikal, ekstrim, takbir. Kalau akal nggak dipakai itu. Di Garut ayah ya. 212 Garut seueur kan. Tapi kalau akal saja liar. Akal saja tanpa Quran liar. Quran saja tanpa akal jumud, radikal, eksklusif. Paham tuh? Nah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari siapa? Yang benar siapa? Bukan Cecep. Beliau muridnya Imam Abu Ali Al-Jubai. Abu Al-Jubai muridnya Imam Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim muridnya Imam Abul Hudal Al-Allaf muridnya Imam Ibrahim An-Nadham muridnya Imam Amr bin Ubaid muridnya Wasil bin Atta muridnya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali setelah Siti Fatimah wafat nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah, punya anak Muhammad tidak berpolitik, ilmu saja. Sayyidina Hasan dan Husain yang ibunya Siti Fatimah cucu Nabi Muhammad berpolitik. Kalau Imam Muhammad bin Sayyidina Ali tidak berpolitik, ngaji saja, muridnya banyak. Paham tuh? Menurut Imam Asy'ari, memahami akidah harus menggabungkan antara dalil naqli dan dalil akli. Diajarkan tadi di sini. Naon? Kitabnya naon diajarkan? Fathul Majid, Fathul Murid. Kalau orang awam pakai judul ngawam. Nah, Imam Asy'ari baca Quran bolak-balik baca Quran dengan betul-betul diamati. Ternyata di Quran teh tidak ada ayat yang mengatakan Allah itu wujud. Ayat teh di Quran. Alah, nggak pernah baca Quran. Ayat teh di Quran yang punya Allah itu wujud. Ayat teh Sami'un, Basirun, Qadirun, Muridun, Hayyun. Ayat teh ayat. Tapi kalau Allah wujud, ayat teh pernah baca Quran? Setelah baca Quran ternyata tidak ada ayat yang mengatakan Allah itu ada.
Nah, maka Imam Asy'ari berpikir cerdas, jenius. Sesungguhnya kita ini tidak ada. Kita ini, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Nah, paham tuh ya tadi? Kita ini tak ada. Kita ini nggak ada sebenarnya. Tapi kita ini diada oleh yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah alhamdulillah paham. Contoh, bukti bukan contoh, bukti. Domir, kata ganti pronoun ada tilu. Anak, aku. Anta, huwa, dia. Silahkan dipakai. Anak Sa'id, anak Ahmad, anak Abu Bakar, anak Hasan, gitu kan? Anak Toto, anak Cecep, anak Ujang, anak Fatimah, anak Maryam, anak Dewi. Tapi nanti semua yang menggunakan anak itu mati semua. Mati semua tidak? Tinggal anak satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak aku. Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Nanti mati semua sudah. Allah mengatakan la ilaha illa ana. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Aku Allah, bukan aku Hasan, bukan aku Ahmad, bukan aku Cecep, bukan. Aku siapa? Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali nah, tidak ada aku Hasan, aku Cecep, aku Dadang, nggak ada sudah. Yang ada aku. Paham tuh? Jadi yang sebenarnya aku saha. Aku kita teh yang kita ucapkan pinjam enggak? Berapa tahun pinjamnya? Maunya berapa tahun pinjam? Aku Said, aku Ahmad. Mau berapa tahun? Kok nggak jawab? Mau berapa tahun? 200 tahun? Darah kencing di depan? Ngerepotin anak cucu? Bolak-balik panggil dokter? Kita pinjam menggunakan aku pinjam. Pinjam punya siapa? Punya Allah. Begitu pula anta engkau. Engkau Said, engkau Khalid, engkau Hasan, engkau Ahmad, engkau Dewi, engkau Maryam. Mati semua nanti. Tinggal anta satu yang gak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau itu Tuhan. Bukan Ahmad, bukan. Bukan Khalid, bukan Abu Bakar. Engkau siapa? Tuhan. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau Ahmad tak ayah, engkau Khalid enggak sudah ayah. Engkau makhluk tak ayah sedaya. Tinggal engkau. Jadi yang sebenar-benarnya anta, engkau siapa? Paham, alhamdulillah. Ayam dia ngajar kayak seperti ini di sini. Begitu pula huwa dia. Dia Ahmad, dia Khalid, dia Abu Bakar, dia Fatimah, dia Maryam, mati semua. Tinggal satu dia yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Artinya tidak ada yang ada kecuali Dia. Artinya tidak ada Dia kecuali Dia. Paham? Sampai besok bisa paham? Alhamdulillah, cerdas.
Jadi yang ada hanya siapa? Hanya Allah. Maka Imam Asy'ari memutuskan, itu hasil ijtihad, nggak sembarangan, hasil merenung berpikir, memutuskan bahwa sifatnya Allah nomor satu, sifat padahal di Quran tak ayat. Tapi Imam Asy'ari dengan bismillah ijtihadnya itu bahwa sifat Allah nomor satu wujud, pada di Qurannya tak ayat. Paham tuh? Mantap, ikut Imam Asy'ari. Sifat Allah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah, paham sudah. NU sudah. Alhamdulillah. Dah. Jadi syariah kita ikut Imam Syafi'i, Quran, hadis, ijma', qiyas. Akidah kita ikut Imam Asy'ari, sifat 20. Nanti kalau mau perdalam silakan, ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, ta'aluk soluhi, ta'aluk tanjizi. Itu ngaji sendirilah, bukan di sini tempatnya. Harus ada kiai yang paham begini. Udah paham? Itu di pesantren harus dikaji. Kalau entah ayat pelajaran seperti ini, apa bedanya pesantren dengan sanes pesantren? Kalau ilmu begini tidak diajarkan, apa bedanya pesantren dengan bukan? Dengan aliyah negeri, dengan YIN, apa bedanya? Nah, ada lagi. Kitabnya kecil. Saya dulu juga ngaji. Tapi barangkali kayaknya kurang paham. Zaidut Tawilul Abyadu ibnu Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fahadhihi maqulatun ashrun sawa. Kitabnya kecil, membahas maqulatil asyarah. Zaidun, Zaid, at-tawilu orangnya tinggi, al-abyadu kulitnya putih, fi Ibnu Malik anaknya Pak Malik, fi baiti di dalam rumahnya, bil amsi kemarin, kana mutaki ketongkrong, biadihi saifun tangannya pegang golok, lawahu Zaid membengkokkan golok, faltawa maka jadi bengkok si golok itu. Paham tuh? Paham tuh? Kalau kayaknya nggak paham, nggak bisa ngartikan ya susah. Itu artinya Zaidun esensi, at-tawil quantity, al-abyad quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi peles, bil amsi time, kana mutaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Paham tuh? Kalau gak paham saya isi lagi nanti lah. Kalau saya. Itu namanya kategori 10. Siapa dia? Oh, dia Gus Dur. Seperti apa Gus Dur orangnya? Rupanya lah, kuantitinya. Kualitasnya seperti apa? Dari mana Gus Dur itu? Jadi apa? Pernah jadi apa Gus Dur? Kapan? Di mana? Apa aksinya? Kemudian reaksinya apa? Namanya kategori 10. Paham tuh? Oh, nggak dibaca di sini kitabnya. Kecil kitabnya. Dibaca. Alhamdulillah. Apalagi kitab Fathul Mu'in. Kata orang yang nggak seneng, kitab kuning teh sudah tidak relevan, nggak usah dibaca. Alah, karena dia nggak bisa baca, udah gitu aja. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim bil ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Ketemu intan karangannya Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari, India Barat, Provinsi Kerala. Malibari itu. Apa kata Fathul Mu'in? Dibaca tuh. Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad itu hukumnya fardu kifayah. Minimal 1 tahun harus terrealisir.
Ada terbukti ada 4 macam jihad itu. 1, itsbatu wujudillah, ai iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah li itsbati wujudis shani'. Mari kita mengajar kepada masyarakat agar masyarakat beriman tauhid kepada Allah dengan tauhid yang berlandaskan argumentasi rasional dan tekstual. Paham teh? Bukan hanya ikut-ikutan. Mari masyarakat diajak paham betul tentang tauhid. Ayo diajarkan. Bukan hanya ikut-ikutan. Allah ada hiji, bukan gitu, tapi ilmiah. Itu jihad namanya. Yang kedua, wa iqamatu syariatillah, menjalankan syariat Allah, sholat, puasa, zakat, umroh, haji bagi yang wajib, bagi yang mampu, baca Quran. Wal qitalu fi sabilillah, ayo kita siap perang di jalan Allah kalau memang harus perang. Yang keempat, yang paling penting yang keempat, wadaf'u darari ma'sumin, memberi perlindungan kepada seluruh warga masyarakat yang baik-baik, bukan pelaku kriminal. Maksum, bukan pelaku kriminal, orang baik-baik harus kita lindungi. Musliman kana au ghairu muslim, orang Garut muslim atau non muslim, asalkan orang itu baik-baik, bukan penjahat, harus hidup di Garut dengan tenang dan tentram. Al muslimu man salima akhuhu min yadihi wa lisani. Orang Islam itu orang yang tetangganya, temannya, masyarakatnya tenang, tentram. Itu orang Islam. Saya misalkan, saya jadi orang Bayombong, saya jadi orang Bayombong, bikin rumah di sini. Tetangganya merasa gelisah setelah ada saya di sini tuh. Tetangganya takut, ngeri, khawatir, berarti saya bukan orang Islam. Tapi kalau saya tinggal di Bayombong di sini, kemudian orangnya tenang, masyarakat sekitar senang ada saya, tenang, tentrem, aman, gak merasa terganggu, saya orang Islam. Tapi kalau saya tinggal di Bayombong, langsung tetangganya ngeri, khawatir, takut, gak bisa tidur, ada saya teh, maka saya bukan orang Islam. Al muslimu man salima akhuhu min yadihi wa lisani. Paham teh? Anda bikin tenang orang apa bikin gelisah orang? Jawab. Kamu bikin tenang tetangga apa bikin tetangga ketakutan? Naik sepeda motor dicopot pak, apanya? Nak kenal potnya copot, bikin resah apa enggak itu? Masya Allah, sudah paham ya teh. Tawuran, bikin ngeri enggak itu? Geng motor, menakutkan enggak itu? Aja di Garut geng motor? Tapi bukan santri ngajahan, bukan. Jangan soleh-soleh, bager-bager semua. Ini bukan masalah amin, bukan doa, bukan. It'ami, orang Garut muslim atau non muslim, asalkan orang baik bukan penjahat, harus cukup pangan. Namanya ketahanan pangan kalau bahasa sekarang. Harus cukup makan yang bergizi, sarapan susu, telur, madu, siang ayam, sayur, brokoli dan seterusnya lah. Sorenya sop buntut, malamnya sate. Jangan pagi kangkung, siang kangkung, malam mukanya seperti kangkung. Ya kangkung harus ada, tapi ayamnya, dagingnya harus, ikan geraminya harus bil it'am. Kalau ada orang pojok selatan sana, yang paling jauh lah dari kota, mati, orang ini baik, orang baik, mati kelaparan, dosa semua kita ini. Nomor 1 yang dosa bupati, nomor 2 kapolres, nomor 3 ketua DPRD, nomor 16 ketua NU, nomor 16 Kiai Yusuf. Ayo umat Islam harus bagus makan. Harus apa? Bagus. Wal iksai, dan pakaian
Pakaian harus mentereng, harus keren. Ya Allah. Imam Abul Hasan Asyadili, tahu Syadiliyah teh? Beliau muridnya Imam Abdus Salam bin Masyis. Abdus Salam bin Masyis muridnya Imam Syu'aib Abu Madyan Al-Ghawth. Imam Syadili teh lahir di Tunis, wafat di Mesir. Tiap hari bajunya ganti, harganya mahal. Jasnya dibikin dari wool merek Dormel, England, 1 meter 13 juta. Sepatunya Hermes, 22,5 juta. Kacamatanya Cartier, 45 juta. Pulpennya Montblanc, 15 juta. Masya Allah, Mas Adili. Minyak wanginya bukan misik, bukan. Jo Malone, Hugo Boss, Bon 9, 5 juta 1 botol. Tasnya itu tasnya Gucci, 75 juta. Ada yang tanya, bener nih, bukan bercanda, bukan. Syekh, sebentar. Rumahnya mewah, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Kalau sekarang BMW, Mercy, bukan Luxio, Grand Mark, AVP. Ada yang tanya, Syekh, antum tuh wali, malah mendirikan torekot, muridnya 6.000 orang waktu itu. Tapi keren, mewah, pembantunya 16, pembantunya khodamnya itu. Terus gimana? Kalau dia yang lain mau nyemprul, sarungnya cap gajah duduk, sorbannya nggak pernah ganti, hiji-hijinya pas bagian bupati, calon bupati, sandalnya lili, minyak wanginya misik. Tasnya bukan merek Gucci, bukan, atau DLC atau Exolak, bukan. Di pojok ada tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten, enggak. Kopiannya hitam campur coklat. Nah, jawabnya Misadini ini betul, ini bukan bercanda, betul. Nah, libasi yakul, pakaian yang saya pakai ini bisa ngomong. Pakaian bisa ngomong. Gimana ngomongnya? Ayuhanas, ana goni fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, nggak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi kalau ada kiai yang nyemprul, itu artinya ayuhanas, ana fakir, farhamuni. Nih, ajengan-ajengan kiai-kiai terutama yang punya pesantren, ketemu bupati gagah, salaman jangan apa degluk, jangan gini, jangan degluk. Kiai-kiai ketemu dandim, ketemu kapolres tegak, itu bajunya mahal, kacamatanya Cartier, minyak wanginya Bon 9, Jo Malone, Hugo Boss, itu macam karena yang gagah. Dia mempertahankan marwah kita. Sepatunya Hermes, sepatunya Jibaduyut. Artinya kita harus kaya. Kita harus wal iskani, dan tempat tinggal rumah. Warga Garut, muslim atau non muslim, asal orang baik harus punya rumah semua. Ya, walaupun rumahnya itu RSSSS, rumah sangat sulit untuk selonjor-selonjor. Ya nggak apa-apa, yang penting punya rumah. Watamani dawai, dan mampu beli obat. Wa ujrati tamrid, biaya pengobatan. Itu namanya perlindungan kepada warga masyarakat. Paham tuh? Maka kalau ada masyarakat kelaparan, atau tidak punya pakaian, atau tidak punya tempat tinggal, atau sakit nggak mampu berobat, kita harus peduli dengan semuanya itu. Walaqad katabna fiz zaburi annal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Kekayaan alam ini, batu bara,
nikel, emas, minyak, gas, mining, boksit, apalagi tambang besi, tembaga, saya berikan untuk hamba-hambaku yang soleh. Kata Al-Quran gitu. Untuk orang Garut yang soleh-soleh, ya anjen kabeh, anjen semuanya ini yang soleh. Ternyata saya lihat nama 50 orang kaya Indonesia, saya lihat gak ada orang Garut. Nomor 1 Budi Hartono yang punya rokok jarum itu hartanya 42 miliar dolar. Yang 1 miliar dolar 15 triliun. Hitung dewek lah, hitung sorangan. Nomor 2 Eka Cipta Sinarmas 38 miliar dolar. Cina. Nomor 6 Khairul Tanjung Muslim yang punya Bank Mega ya. Nah, terus nanti Cina lagi. Nomor 39 Haji Rosid Kalimantan Tengah. Nomor 40 Bayu itu Muslim yang punya Bluebird, taksi Bluebird. Saya cari dari Garut namanya Dadang apa Cecep apa Ujang apa Asep. Yang salah sah. Allah yang salah. Kata Allah tadi, kekayaan alam untuk kamu yang orang soleh, untuk hambaku yang soleh. Tapi kamu nggak kaya. Yang salah siapa? Yang salah sah. Allah, Quran yang salah, kita yang salah. Karena kita kurang semangat cari uang. Silahkan masuk tarekat, silahkan. Tijaniyah, Syadiliyah, Qadir Naqsyabandiyah, Siddiqiyah, Wahidiyah, silahkan semuanya, monggo. Kholidiyah, Kholwatiyah, masuk tarekat silahkan. Malam zikir yang rajin, besoknya cari uang yang rajin. Paham? Mohon maaf, kiai-kiai sepuh, kiai-kiai tua, ajengan-ajengan yang sepuh, kadang-kadang kalau ngaji sangat memojokkan nafsu, sangat menganggap nafsu itu jelek. Enggak, nafsu enggak jelek, untuk pemberian dari Allah. Kalau kita nggak punya hawa nafsu, yang mana nggak punya anak, nggak punya baju, nggak punya rumah, nggak punya hawa nafsu. Manusia kita semua punya 2 hawa nafsu dari Allah, diberi oleh Allah 2 hawa. 1 ghadabiyah, naon? Yang keras naon? Ambisius. Saya harus jadi bupati, saya harus jadi ketua, saya harus jadi kepala, pemimpin, imam, gak mau makmum, harus jadi imam saya ini. Itu namanya nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya bagus, kalau caranya bagus, kalau tujuannya ibtigha amardhatillah, bagus mencari doa Allah, maka nafsu ghadabiyah ganti namanya himmah. Apa? Yang keras apa? Saya harus jadi bupati, himmah namanya tuh. Niatnya bagus, akan saya bangun Kabupaten Garut, akan saya gratiskan sekolah, akan saya bangun rumah sakit di mana-mana atau klinik di mana-mana. Bagus enggak? Bagus niatnya. Cara kampanyenya, cara mencapai tujuan bagus, gak menyakiti orang lain. Tujuannya lillahi ta'ala, bagus enggak? Namanya bukan Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun qayyibul akhlaqi wasyiyami, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang yang qaimun lillah, tegak atas nama Allah, duhimamin, orang yang punya himmah. Ya untung Nabi Muhammad. Kalau Nabi macam mana? 2 hari selesai, gak akan menang Islam. Suatu ketika pamannya Abu Thalib melobi, Muhammad sudah berhenti dakwah Muhammad, saya kasihan, khawatir kamu akan dibunuh Muhammad, kamu terancam akan dibunuh, berhentilah.
Jawabnya naon? Wah, kalau anjing gimana? Kalau mana gimana? Nah, berhenti dakwah, kamu tuh akan dibunuh kamu itu. Gimana kira-kira? Ya langsung berhenti. Lari bahkan evakuasi barangkali. Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya mereka orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya mati. Anjir begitu ente? Kamu begitu enggak? Enggak. Itu Nabi Muhammad himmahnya tuh. Islam harus menang. Islam harus tersebar. Begitu pula sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Begitu pula Wali Songo, Wali 9, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu ponakannya Prabu Kian Santang. Syarif Hidayatullah itu ibunya namanya Rara Santang. Rara Santang Syarifah Mudaim dinikah oleh Habib Abdullah Azmat Khan. Kemudian punya anak Syarif Hidayatullah. Siapa Rara Santang itu? Putrinya Prabu Siliwangi Pamanah Rasa. Adiknya Prabu Kian Santang yang digodok itu. Wah, nggak tahu sejarahnya, nggak tahu. Yang tahu sejarah naon? Prabu Siliwangi teh nikah dengan istrinya tilu. Satu agamanya Hindu, namanya Ambit Kasih. Yang kedua Muslimah, namanya Subang. Anaknya Ki Gede Tapa, putrinya Ki Gede Tapa, muridnya Syekh Kuro, Syekh Hasanuddin Syekh Kuro Rengas Dengklok. Yang ketiga beragama Buddha, namanya Ratu Acih. Nanti punya anak tilu yang terkenal. Nomor 1 Syekh Somadullah atau Walang Sungsang, yang terkenal dengan Ki Kuwu Cirebon. Wah, Kuwu Cirebon sakti. Punya Aji Dipa, bisa memahami bahasanya binatang. Kamu bisa? Enggak ada potongan. Yang kedua Aji Niti Murni. Apa? Niti Murti. Apa? Bisa jadi besar, bisa jadi raksasa. Yang ketiga Aji Halimun, bisa ngilang. Oh, kalau kamu bisa ngilang, Alfamart habis semua nanti. Itu Walang Sungsang, kakaknya Prabu Kian Santang, Syekh Rahmatullah, atau yang terkenal dengan Ki Kuwu Cirebon. Sakti orangnya. Hati-hati di orang Cirebon, hati-hati. Saya dari Cirebon. Nah, Wali Songo himmahnya besar. Kiai Hasyim Asy'ari, coba Pak renungkan. Hasyim Asy'ari bikin NU tersebar se-Indonesia. Himmahnya besar. NU harus tersebar. Mohon maaf, bukan saya menghina, bukan. Ormas yang lain apa tersebar seperti NU? Paling-paling lokal. Ada ormas Islam yang tersebar di Sukabumi dan mana? Sukabumi dan Majalengka. Cari sendiri, namanya cari sendiri. Ada ormas yang tersebar di Bandung dan Bangil. Ada yang tersebar di Sumatera Selatan saja. Ada di Banten dan Lampung saja. Ada yang di Sumatera Utara saja. Kalau NU di seluruh Indonesia aja. Itu Hasyim Asy'ari karomahnya. Dan himmahnya luar biasa. Saya harus memperjuangkan NU sampai tersebar di seluruh Indonesia. Untung Hasyim Asy'ari kalau model ente, lah ini bubar sudah kalau model ente. Maka kita harus himmahnya besar, ya. Siap? Siap? Ayo, mau bilang bareng-bareng, ayo. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Paham betul? Rebutan RT harus menang. Rebutan mandor pasar harus menang. Rebutan yang jaga air irigasi, jaga air irigasi teh harus menang. Berebut penjaga pasar satpam harus menang. Itu namanya himmah. Yang kedua nafsu syahwatiyah. Bukan hanya syahwat perempuan, bukan. Nafsu ma tastahihil anfus. Ingin makan enak, tidur enak, mobil bagus, uang banyak, perusahaannya maju jadi konglomerat, namanya nafsu syahwat. Tapi kalau niat ingin kaya, niatnya baik, caranya benar,
tujuannya lillahi ta'ala, maka nafsu syahwatiyah ganti namanya azimah. Naon? Yang keras naon? Saya harus kaya. Kalau saya kaya kan saya gratiskan semua sekolah di Garut ini. Orang miskin akan saya bantu semuanya. Yatim piatu saya bina semuanya. Saya pelihara semuanya. Ini bagus nih niat gitu deh. Cara cari uangnya juga bener. Gak korupsi, gak nyolong, gak manipulasi, gak nipu orang, gak menyakiti orang, gak mendolimi orang. Niatnya lillahi ta'ala, namanya azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu, wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu, fatakburu fi ainis sawiri sigaruha, wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Kebesaran, kemuliaan, cita-cita lah bisa dicapai dengan azimah. Apa? Ayo bunyi bersama-sama. Saya harus kaya. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Saya tidak mau melarat. Awas kalau melarat. Harus gitu orang Islam itu. Menang dan kaya. Sekarang punya wakil presiden, yang akan datang harus presiden. Jawab, enggak mau jawab. Sekarang NU punya wakil presiden, yang akan datang harus presiden. Itu namanya himmah namanya. Paham tuh? Santri punya himmah yang besar, punya azimah yang tinggi. Santri ini terutama. Bapak sekalian, nah, oleh karena itu, mari kita mampu bersaing, terutama di era globalisasi ini, era digital, era medsos, era WhatsApp, era YouTube, era Instagram, era Google. Harus kita kuasai sarana-sarana informasi itu. Kita yang harus ngisi isinya YouTube, bukan malah kita hanya pembaca YouTube, pendengar YouTube. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Saya ada kan di YouTube banyak kan. Lihat nggak? Suka lihat nggak? Alah paling yang dia dangdutan paling. Suka lihat saya, Gus Baha atau Habib Umar Mutohar di YouTube banyak itu, Habib Lutfi. Suka lihat nggak? Alah paling sinetron dilihat paling. Apa? Kita yang harus menguasai YouTube. Kita harus ngisi YouTube. Dalam perjuangan era sekarang ini. Kalau tidak, maka kita akan menjadi korbannya YouTube, korban Google, korban WhatsApp, korban Instagram. Teroris lahir dari mana? Karena selalu baca YouTube. Pemerkosa dari mana? Karena lihat YouTube. Film-film porno. Paham tuh? Begal-begal, maling-maling, perakit bom, dari mana taunya? Dari YouTube. Maka kita harus menguasai YouTube. Harus menang kita ini. Namanya apa itu? Himmah. Alhamdulillah paham. Jadi masyarakat Garut harus cukup makan, cukup sandang, punya rumah, sehat walafiat. Paham? Sudah itu semua, tinggal mari kita bangun hati kita dengan penuh hikmah. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ayat berapa, surat apa, cari sendiri. Kayak enakan banget kalau saya tunjukkan. Terus saya bacakan 7 ayat sekian, kayak enakan banget. Cari sendiri, mau cari mau. Apa artinya? Kalau kita mau benar, harus dengan ilmu pengetahuan. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Al-haq kebenaran harus dengan ilmu pengetahuan. Ingin bangun supaya benar, bangun jembatan, bangun bendungan, harus supaya benar, harus dengan ilmu teknik sipil. Ingin jadi DPR yang benar, harus tahu ilmu sosiologi, antropologi, politik. Kalau kita ingin sukses ekonomi, harus tahu tentang ilmu bisnis. Kalau kita ingin jadi kiai, harus ngerti tentang ilmu
agama. Bukan hanya baca terjemahan, terceramah di TV, ya Allah. Salah semua nanti. Tanggung jawab ceramah itu. Didengar oleh semua pemeriksa. Kalau salah semua nanti. Diikutin salahnya itu. Harus tanggung jawab. Kebenaran harus dengan ilmu pengetahuan. Tapi berilmu saja belum cukup. Fayu'minu bih. Harus beriman kepada Allah. Intelektual, profesor doktor harus beriman kepada Tuhan. Rakyat Indonesia semuanya harus bertuhan, beriman kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, belum cukup ilmu dan iman saja. Fatukhbitalahu qulubuhum, hatinya bersih, hatinya bening, akhlaknya mulia. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dahabat akhlaquhum dahabu. Martabat bangsa warga Garut bisa bermartabat kalau akhlaknya mulia. Tapi kalau akhlaknya rusak, walaupun agamanya benar, Islam sholat, tapi korupsi merajalela, nakal remaja merajalela, narkoba, pemerkosaan, nakal tawuran terus berkembang di Garut, akhlaknya bejat, maka martabatnya hancur. Garut nggak aman. Garut anaknya nakal-nakal. Gitu nggak? Kalau nggak berakhlak, walaupun Islam semua, sholat semua. Contoh, negara Arab perang terus, Suriah, Irak, Afghanistan, Yaman, Libya. Berani kamu pergi ke Suriah sendirian? Terus jalan-jalan malam berani? Pada agamanya benar, Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi perang terus sesama Islam. Yang mati sudah lebih dari 1 juta orang, sudah 30 tahun. Suriah, Irak, Afghanistan, Somal, Libya, Yaman. Tapi ada negara yang aman, tentram, agamanya nggak jelas. Yahudi bukan, Kristen bukan, Islam bukan, Buddha bukan, Hindu bukan, Konghucu bukan, Jepang. Saya ke Jepang 2 kali, aman, tidak takut jalan-jalan malam-malam, nggak ada rasa takut, nggak ada copet, nggak ada penodong, nggak ada pemerkosa, adil, tentram, makmur. Terkenal Jepang, martabatnya tinggi. Agamanya nggak jelas, agama Shinto, agama lokal. Kalau di sini agama Karuhunan, Sunda Wiwitan udah. Paham deh? Oleh karena itu, martabatnya bangsa tergantung akhlaknya. Walaupun agamanya benar, kalau akhlaknya bejat, martabatnya hancur. Syukur-syukur orang Garut agamanya Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, akhlaknya mulia. Saya tanya, akhlaknya mana? Bagus ente? Jawab, mana akhlaknya mulia ente? Oh nggak jawab ya? Jawab, akhlaknya mulia ente? Mulia. Alhamdulillah. Coba saya cerita. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2011, tahun 2012. Setengah bulan Ramadan. Ceramah muter-muter di Sydney, di Melbourne, di Perth, muter-muter. Sudah setengah bulan mau pulang. Di kota Sydney, ibu kota, belanja oleh-oleh. Serwal, kaos, gantungan kunci, anduk, oleh-oleh lah. Dapat dua kantong kresek. Mau pulang besoknya ini. Masuk kamar hotel, beresin, dipak beres. HP saya tidak ada. Saya cari HP mana ini? Gak ada. Ya sudahlah, hilang ya sudah. Udah hilang. Jam 9 lebih ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel bersama satu anak laki-laki. Apa dia bilang? Ini bapak HP-nya ketinggalan di toko saya. Nah sekarang tanya, kalau di Garut ayah HP ketinggalan, gimana kira-kira? Karena akhlaknya baik, kata gimana sih? Gimana kira-kira? Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat bersama ormas lain. Ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada PUI, ada ikut sampai 5 hari sana, diundang oleh presidennya. Maulid Nabi di sana. Itu di kota Tembakto.
Tidak ada rumah pintunya dikunci, tidak ada jendela ditutup, tidak ada mobil dimasuk gerasi, digeletak di jalan saja, sepeda motor ditinggal di pinggir jalan, aman. Kira-kira kalau di Garut rumah tidak dikunci, sepeda motor ditinggal di jalan, gimana kira-kira? Katanya akhlaknya baik tadi. Saya tadi jawab akhlaknya mulia, saya tadi tanya akhlaknya mulia entah mana? Mari kita bangun akhlakul karimah. Mari kita jaga nama baik Garut supaya Garut terkenal aman, tentram. Mana kalau pergi ke Garut sepeda motor gak usah dikunci, aman. Nanti gitu terkenal nanti. Mana kalau pergi ke Garut sepeda motor gak usah dikunci, kuncinya gantung aja, nggak hilang. Dompet jatuh kembali nanti pasti itu. Kira-kira begitu, terkenal begitu. Anak mudanya baik-baik semua. Damai, rukun, solid. Itu namanya berakhlak. Martabat bangsa tergantung akhlaknya. Nah, bagaimana cara menjaga akhlakul karimah masyarakat? Ada cara yang kita miliki, yaitu apa? Jam'iyah. Jam'iyah maulid nabi, jam'iyah tahlil, jam'iyah yasinan. Ayam tuh di sini banyak tuh. Tiap malam Jumat baca barzanji apa tiba? Barzanji apa tiba? Itu dalam rangka memperkuat silaturahim. Tidak mungkin sesama dua orang yang rajin hadir malam Jumat jam'iyah, tidak mungkin besoknya berantem. Kalau bertengkar nanti malam Jumat sudah akur lagi, ketemu lagi kan? Kan ketemu lagi tiap malam Jumat. Kemarin waktu Selasa, hari Selasa berantem, malam Jumat ketemu, ya salaman, masa nggak salaman? Paham nggak? Dalam rangka mengikat akhlakul karimah terhadap masyarakat Islam, ayo kita galakkan jam'iyah, yasinan, manaqib, aurat, adkar, baca yasin, apalagi berjanji, hebat. Ada orang di Garut ayat tadi. Ada yang berkata bahwa maulid Nabi itu bid'ah. Ayat. Ya Allah. Maulid Nabi itu bukan bid'ah, sayang. Maulid Nabi itu isinya memuji-muji Rasulullah. Pernah suatu ketika, ya banyak sih kejadian, tapi yang saya ceritakan satu aja nih. Suatu ketika Rasulullah habis sholat subuh, masih banyak jamaah datang penyair memuji-muji Rasulullah. Innar Rasulallah la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bi batni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashur wala kushufu inda liqa'i wala milun ma'azir syamul aranini abtalun labusuhumu bin nasji Dawuda fil hayja sarabil bidun sawabihu qad syukat la halaq كأنها حلق القفعاء مجدول لا يفرحون إذا نالت رمحهم قوما وليسوا مجازع إذا نيل لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياد الموت تهليل. Saya baca semua sampai subuh. Kalau paling mana saya ilahi las. Orang datang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Saha? Alas susah. Toto. Ka'ab bin Zuhair memuji-muji Rasulullah. Sungguh engkau orang mulia, sungguh engkau orang sukses memisahkan antara hak dan batil, antara kedoliman dan kebenaran. Datang dari suku Mekah, dari suku Quraisy, dari kota Mekah, suku Quraisy, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani berhati ikhlas. Walhasil Nabi dipuji-puji. Nabi walaupun tidak minta dipuji, tidak melarang. Nabi tidak mengatakan jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak. Malah Nabi setelah mendengar pujian memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis, harganya 150.000 lah di pasar. Di pasar Bayombong 150.000, yang biasa untuk spray itu loh. Made in Cina tuh. Terima kasih Ka'ab, ini kenang-kenangan dari saya. Kalau tidak percaya,
Selimut itu masih ada di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Saya sudah lihat 4 kali ke sana. Barang siapa yang tidak percaya, mana yang nggak percaya, ayo dengan saya ke Turki, tiketnya beli sendiri. Nah, selimut yang lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Naon? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushin batoinuha. Itu selimut polos itu. Tapi kalau selimut lurik-lurik namanya burdah. Setelah itu, oleh karena itu, setiap ada syair qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah disebut qasidatul burdah. Ada 4 jilid dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani yang terkenal di Indonesia. Mana apa itu? Burdah karangannya Syekh Muhammad Al-Busiri, murid daripada Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Mursi muridnya Masyadili. Suatu hari, suatu malam, dia sakit stroke sudah 1 bulan. Suatu malam jumpa mimpi Rasulullah. Mana pernah jumpa Rasulullah mimpi? Pernah? Belum. Kalau jumpa gendruwo, ya Rasulullah, saya akan menggubah syair memuji-muji engkau. Ya silahkan bikin. 1 minggu jumpa lagi, sudah selesai Rasulullah. Coba saya ingin dengar kayak apa. Dibaca. Faradhiya anhu wa tabassama wa masaha jasadahu fata'affa. Rasul tersenyum, senang mendengarkan pujian itu. Kemudian diusap-usap badannya si Al-Busiri ini, besoknya sembuh, bisa jalan. Stroke sudah 1 bulan. Amin tadakuri jironim bidi salami mazata dam'an jaro min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadul barku fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayah sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala qalali wala arik tali dikbani wal alat. Gapal enggak? Gapal? Yang hafal naon aja ayo. Saya ikut ayo, apa namanya? Dangdutan ayo, saya ikut ayo. Kita harus apa? Berjanji hebat harus apa? Kenapa? Kan itu milik kita, bukan milik Muhammadiyah, miliknya kita. Harus kita apa? Kita jaga berjanji. Maka kalau ngundang kiai, ngundang ustadz, apalagi syuriah, ngundang maulid Nabi, jangan disediakan kitabnya, singitkan, biar baca apal-apalan. Khutbah di masjid, mimbar di masjid, jangan dikasih buku, jangan. Khutbah apal-apalan, ngapain baca itu? Ya kalau kiai khutbahnya baca, apa bedanya dengan yang lain kiai, yang bukan kiai? Apal-apalan, buang itu buku khutbah itu. Paham tuh? Amin tadakuri jironim bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis terus-menerus? Tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah. Nangis bercampur darah. Apakah karena engkau rindu kangen pada perempuan awewe yang ada di desa di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau karena engkau teringat malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa hatimu resah? Kenapa gak enak makan, gak enak tidur? Kelihatan sekali kamu badanmu kurus, gak enak makan, gak enak tidur. Kelihatan sekali bekas air mata mengalir di pipimu membekasi. Atbatal wajhu khotta abratin wadona. Ngaku saja, kamu lagi kangen siapa? Kamu lagi rindu siapa? Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal hudri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi kangen seseorang, lagi rindu seseorang, sampai rasakan menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan,
pasti akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Perempuan mana? Coba jawab, perempuan mana? Yang saya rindukan, yang saya kangeni, yang saya tangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyunal Amirun Nahi fala ahadu abarra fi qawlina minhu wala na'ami huwal habibul ladhi tuja syafa'atuhu likulli hawlim minal awwali muqtahimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfashimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri au rashfan minat. Wah, saya baca sampai subuh nanti. Yang sedang ku kangeni, yang sedang ku rindukan sampai aku menangis terus ingin jumpa siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Kaunain al-insi wal jin, Sayyidul alamil mulk wa alamil malakut, Sayyidul dunya wal akhirah, Sayyidul taqalain. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya harapkan syafaatnya. Percaya enggak Nabi memberi syafaat? Percaya enggak? Kalau ada orang tidak percaya, kenwae itu ya. Biarin saja. Kenapa? Syafaat Rasulullah akan diberikan kepada yang percaya. Yang tidak percaya tidak akan dapat syafaat Rasulullah. Jadi kalau ada orang nggak percaya, biarin. Special for us. Paham tak? Coba. Kenapa doa itu dimulai dengan baca sholawat, dipungkasi dengan baca sholawat? Karena kalau kita baca itu ya sholawat dulu, baru doa minta apa, minta rezeki, minta apa, minta sehat, minta selamat. Diakhiri dengan wassallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu? Karena baca sholawat pasti diterima oleh Allah. Pasti diterima oleh Allah. Baca sholawat teh. Nah, kalau sholawatnya saja diterima, ya tengah-tengahnya diterima. Baca sholawat walaupun dengan nyanyi-nyanyi diterima oleh Allah. Dengan riak supaya dipuji diterima oleh Allah. Itu sholawat tuh. Makanya doa harus ada dimulai dengan sholawat, dipungkasi dengan sholawat supaya tengah-tengahnya diterima. Ingin kaya, rezeki, ingin jodoh, ingin mulia, ingin pangkat. Paham tak? Siapa itu Nabi Muhammad? Dialah yang akan memberi syafaat kepada kita semua. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin bin Nadar bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Ilyas bin Mudar bin Nisba'ad bin Nizar bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nakhur bin Sharuh bin Arhu bin Falid bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Milayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Nah, leluhurnya Nabi Muhammad teh jelas ente. Leluhurnya mana? Kok ketawa? Saya tanya kok. Leluhurnya Nabi Muhammad jelas ente. Leluhurnya mana? Jelas Nabi Adam. Ayo sebutkan bapak-bapak kamu 7 orang aja. Tahu nggak? Kenyawa ya nggak jelas. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismi tarakus sifaha falam yusibuhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad. Dijaga dari apa itu? Tarakus sifat. Tidak ada leluhur Nabi Muhammad yang berbuat zina.
Tadi yang saya sebut namanya tadi, gak ada yang berbuat zina. Kenapa? Karena membawa amanah Nur Muhammad. Leluhur mana dijaga ente? Jawab. Leluhur mana oleh Allah dijaga ente? Leluhur Nabi Muhammad dijaga oleh Allah, tidak ada yang berbuat zina. Dari Adam sampai ayah dan ibunya, min Adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus pindah terus sampai yang sebut namanya tadi, sampai ke kakeknya Abdul Muthalib, pindah ke putranya Abdullah, pindah ke rahimnya Siti Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah. Masuk ke dalam rahimnya Siti Aminah, Nabi Muhammad lahir. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Waktu Nabi Muhammad lahir sujud. Ayat te bayi di sini yang lahir sujud. Ayat te barangkali mana ya waktu lahir sujud ya? Nabi Muhammad lahir sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru, bagaikan rembulan yang bersinar. Abu Lahab dari kejauhan lihat itu kamarnya Aminah, ada apa itu terang benderang, sampai merintah itu kamarnya Abu itu pamannya Kanjeng Nabi. Coba lihat punya merintah budaknya namanya Tuwaibah. Coba Tuwaibah, kamu lihat ada apa sih kamarnya Aminah kok terang banget. Pergi Tuwaibah, datang lagi, Aminah melahirkan laki-laki. Abu Lahab senang punya ponakan laki-laki. Akhirnya apa? Tuwaibah, kamu saya bebaskan, kamu saya merdekakan, gak jadi budak lagi, bebas. Abu Lahab itu menghormati lahirnya Nabi. Nanti di akhirat setiap hari Senin Abu Lahab diangkat dari api neraka. Tapi kalau Selasa dimasukkan lagi sampai Minggu. Ya Allah. Artinya apa artinya? Artinya membaca maulid Nabi, menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad, sunnah apa bid'ah? Sunnah takririyah. Sunnah apa? Sunnah ayat itu. Sabdanya Nabi Muhammad namanya sunnah qauliyah. Kelakuannya Nabi Muhammad, perilakunya Nabi Muhammad namanya sunnah fi'liyah. Ada lagi yang ngomong bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi Rasulullah membenarkan, namanya sunnah tawassul bid'ah. Ya Allah, ngajinya belum selesai itu. Pesanan kilat setengah bulan, langsung jenggotnya panjang, pakai gamis gantung, jidat hitam, masya Allah. Siwaknya segede ini, siwaknya sini. Suatu ketika ada suku Mudor, suku ya kecamatan dia, gampang kecamatan lah. Satu kecamatan Mudor, kecamatan naon? Semua mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad majnun, Muhammad sahir, Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, tukang santet itu, Muhammad paranormal. Nabi Muhammad berdoa, Allah maj'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, jadikanlah suku Mudor tertimpa tahun-tahun seperti kau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Apa? Paceklik 7 tahun. Zaman Nabi Yusuf teh. Betul. Suku Mudor 7 tahun gak ada gandum, gak ada jagung, gak ada pangan, gak ada air. Terpaksa datang ke Madinah. Dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Nabi Muhammad, siapa kamu? Saya Labid bin Robi'ah. Bawa rombongan. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Biasanya caci maki, sekarang kesini mau ngebom apa? Ada apa datang ke sini? Ada apa kamu datang ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha
litarhamana mimma laqina minal azli atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli ataina awal adra'u tudmi lidhatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i suntan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handalil 'amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidinina wa anta lidunyana tu'ammalu lid-dunya wa lil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu 'anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa Anda kesini? Jawabnya, dengarkan. Atainaka litarhamana. Kami datang kepadamu Muhammad agar engkau merahmati kami. Ini orang minta rahmat sama siapa? Ini orang minta rahmat sama siapa? Sama Rasulullah, sama Kanjeng Nabi. Nabi enggak melarang jangan minta rahmat sama saya musyrik. Enggak tuh. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Di sini sudah 7 tahun gak ada gandum. Mengadu kepada Muhammad. Nabi gak melarang. Jangan mengadu sama saya, mengadu sama Allah. Enggak tuh, gak dilarang. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang bibirnya pecah karena tidak minum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anak yang tinggal karena gak keluar air susunya. Pemuda yang kuat gagah sekarang lemah lunglai minal ju'i, kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kul nasu 'inda siwal handal. Enggak ada yang bisa kami makan kecuali rumput. Fantali din wa antali dunyana. Engkau harapan kami urusan agama, urusan dunia. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Kami harapkan pertolonganmu wahai Muhammad. Nabi tidak melarang ada orang minta tolong, minta rahmat. Nabi mendoakan Allahumma asqihim ghaitan mughitha wa anzil alaihim minas samaa'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya 'adzabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan bersuku mudhar, hujan bawa barokah dan rahmat, jangan hujan bawa malapetaka, banjir dan longsor. Mereka belum pulang bisa bawa hujan. Percaya enggak? Percaya itu? Percaya enggak? Percaya. Ada yang tanya pada saya, ente cerita gitu dari mana sih? Dari kitab Tarikh. Saya baca kitab Tarikh nggak ada tuh. Dia bilang gitu. Saya baca kitab Tarikh nggak ada tuh. Saya tanya, kitab yang ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Yang nggak ada goblok. Yang berapa halaman? 60 halaman, 70 halaman itu. Khulasatu. Kalau mau cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnul Athir 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk lil Imam Abi Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari 10 jilid. Atau orang sekarang deh, Profesor Dr. Ahmad Syalabi, Tarikh Hadhar Islamiyah 9 jilid. Atau baca Duhal Islam, Fajrul Islam, Duhal Islam, Durul Islam, karangan Profesor Ahmad Amin 8 jilid. Baru tahu cerita seperti itu. Bacanya terjemahan Khulasatu Nuril Yakin. Nah, kesimpulannya tawassul, maulid Nabi, sunnah apa bid'ah? Sunnah. Yang keras, sunnah bid'ah? Sunnah. Sunnah naon? Takrir. Iya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lain kali bisa kesini lagi insya Allah. Doakan saya sehat. Umur saya sudah 69 tahun. 69 abdi teh. Aduh, kakek-kakek. Cucu sudah 9. Tapi alhamdulillah masih bisa datang ke Garut. Alhamdulillah. Saya langsung pulang pagi-pagi naik pesawat ke Banyuwangi. Langsung pulang ini. Mudah-mudahan kita semua ala barakatillah. Wa ma'aunillah. Amin. Wa tahta riayatillah. Amin. Wa fi kanafillah. Amin. Insyaallah kita semua dijaga oleh Allah. Amin. Sekian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.